Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ratnadiman dengan NIM 1803030016. Kelas A, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang siklus kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, secara etimologis kemiskinan berasal dari kata miskin, yang berarti tidak berharta benda atau serba kekurangan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan dapat diartikan sebagai tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Meskipun mengalami penurunan jumlah, namun angka yang sangat besar dalam pengukuran angka kemiskinan tentunya terdapat banyak sekali hal-hal yang menyebabkan besarnya angka kemiskinan tersebut. Namun, di sini hanya akan disebutkan beberapa penyebab yang dirasa menjadi penyebab utama kemiskinan, yaitu tingginya laju pertumbuhan penduduk, banyaknya pengangguran, tingkat pendidikan rendah, kurangnya perhatian dari pemerintah, serta distribusi yang tidak merata. Penyebab-penyebab bertambahnya angka kemiskinan tersebut saling berkaitan dan memang terhubung erat dengan kemiskinan. Seperti halnya siklus air yang selalu berputar tanpa henti dengan faktor yang sama. Penyebab pertama yaitu tingginya laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk dalam laju yang sangat tinggi menyebabkan besarnya beban kebutuhan tersebut tidaklah diikuti dengan bertambahnya pendapatan, sehingga hal tersebut dapat menyeret orang maupun keluarga ke bawah garis kemiskinan. Penyebab kedua yaitu banyaknya pengangguran di mana-mana, banyaknya angkatan kerja dari usia 15 sampai 64 tahun ke atas yang seharusnya bekerja namun justru menjadi pengangguran. Hal tersebut menyebabkan para penganggur tersebut hanya menjadi beban keluarga. Seperti halnya yang pertama, bertambahnya beban kebutuhan dalam keluarga, namun tidak diikuti bertambahnya pendapatan. Tentunya, penyebab tercetaknya generasi pengangguran. Hal itu dikarenakan saat ini Indonesia sedang mengarah pada era industrialisasi yang menggunakan mesin-mesin canggih.
Tentunya untuk dapat bekerja di era tersebut dibutuhkan keahlian khusus agar dapat diterima untuk bekerja. Karena tidak memiliki keahlian khusus, itulah yang menjadi alasan ditolaknya lembar lamaran kerja seseorang. Penyebab ketiga ialah kurangnya perhatian dari pemerintah yang tidak dapat memberikan kebijakan dan pelaksanaannya yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan. Setiap era kepemimpinan negara selalu saja membuat formulasi-formulasi pengendalian kemiskinan baru yang berbeda dari era sebelumnya. Lalu, jika satu periode 5 tahun hanya digunakan untuk membuat formulasi, lantas kapan realisasi dari formulasi tersebut? Penyebab keempat sebagai salah satu akar meningkatnya kemiskinan adalah distribusi yang tidak merata. Yang dimaksud dengan distribusi di sini meliputi distribusi pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan ekonomi lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebab-sebab di atas sangatlah erat hubungannya dengan kemiskinan dan saling berkaitan. Bahkan bisa kita dibilang itu bukanlah hanya sekedar sebab-sebab, melainkan sebab akibat yang membentuk sebuah siklus tak berujung mengenai kemiskinan. Tentunya untuk menghancurkan siklus itu, hal pertama yang harus dilakukan yaitu dengan membuat strategi yang bijaksana untuk menanggulangi kemiskinan, serta dengan melaksanakan strategi tersebut secara konsisten. Mungkin hal yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu dengan pemerataan distribusi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan serta pembuatan lapangan pekerjaan. Contoh peristiwa pribadi yang dapat berdampak negatif terhadap ekonomi antara lain: yang pertama, kehilangan pekerjaan atau kegagalan bisnis milik keluarga. Yang kedua, masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan hilangnya upah, cacat atau utang medis di negara-negara tanpa perawatan kesehatan universal gratis. Yang ketiga, kematian salah satu anggota keluarga. Yang keempat, kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kelima, salah urus keuangan jangka pendek dari tabungan atau utang pribadi. Yang keenam, perpisahan atau perceraian jika tunjangan tidak mengkompensasi hilang pendapatan salah satu pasangan, sebuah penyitaan atau penggusuran. Oke, baik teman-teman, pesan dari saya. Kebijakan pemerintah dan akses ke layanan keuangan dapat memainkan peran besar dalam mencegah peristiwa satu kali mendorong orang ke dalam kemiskinan dan dalam mengatasi hambatan untuk keluar dari kemiskinan. Orang yang tidak dapat bekerja karena disabilitas seringkali mengandalkan bantuan pemerintah, anggota keluarga atau badan amal, tetapi mungkin juga memiliki tabungan pribadi. Banyak pemerintah memiliki program untuk mendukung orang tua. Mengingat banyak yang tidak menabung cukup uang untuk bertahan selama masa pensiun yang direncanakan, dan banyak yang akan mengalami masalah kesehatan yang mencegah mereka bekerja. Jadi, ketidakmampuan untuk bekerja dapat menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi untuk keluar dari kemiskinan jika bantuan eksternal tidak mencukupi. Oke, baik teman-teman, sekian dari video kali ini yang saya buatkan. Semoga video yang saya buatkan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat semua.
Dan jangan lupa nonton, like, subscribe, dan share. Selamat menonton.